Halo teman-teman semuanya. Ini akan menjadi video yang berat buat saya untuk saya buat ya, yang mana sebenarnya juga saya nggak kepengen untuk membuat video ini. Cuman saya pikir karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman HOC atau klien-klien HOC ya, yang mana di saat membawa anak kaki 4 mereka kemari untuk dititipkan, apalagi di bulan Desember ini ya, yang mana rata-rata anak-anak titipan mereka itu adalah teman mainnya Nova. Di saat mereka datang pasti menanyakan kemana Nova, di mana Nova. Ya mungkin saya pikir daripada saya menjawab satu-satu, makanya mungkin video ini saya buat ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nova sudah tidak berada di HOC, tapi yang pastinya Nova telah berada di tempat yang seharusnya dia berada, dan tempat yang jauh-jauh lebih baik daripada di HOC. Ya mungkin untuk mempersingkat, teman-teman mungkin bisa melihat video berikut. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up at dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova. 'Cause we all believe that we're gonna get away for this summer. But you and I, we live and die. The world's still spinning round. We don't know why. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while
slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? We were getting high. 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 Oh, they say people come, say people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial. Like a lion you ran, a goddess you roll. Like an eagle you circled in perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow when it feels like the end of my world? When I should, but I can't let you go. But when I'm cold, cold, yeah, when I'm cold, cold, there's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling you give me, this everglow. But when I'm cold, cold, in waters wrong, salt, and I know that you're with me, and the way you will show, and you're with me wherever I go. And you give me this feeling, this everglow. Cold, yeah, when I'm cold, cold, there's a light that you give me when I'm in shadow. What I wouldn't give for just a moment to hold. Yeah, I live for this feeling, this everglow. This everglow. So if you love someone,
You should let them know. Oh, the light that you left me will ever glow. Oke, sebelum saya melanjutkan, mungkin kalau bagi teman-teman ada yang merasa bahwa saya drama king, lebay, atau whatever it is, nggak masalah, di skip aja videonya, karena di video ini saya tidak akan membahas apapun mengenai cara didik anjing, ya. Cuman bagi teman-teman yang mungkin sedikit merasakan atas kehilangannya saya ucapkan terima kasih sekali. Oke. Saya akan menceritakan kronologinya ya. Jadi begini, di saat tanggal 3 sampai tanggal 11 itu saya berada di Bandung ya, bersama Coffee Jack juga, bersama mamanya anak-anak juga, bersama Inul juga, karena sebenarnya untuk mengikuti Nova Show di tanggal 4 dan tanggal 5. Sisanya kami extend untuk liburan sampai tanggal 11 malam kita sampai Jakarta. Kondisi anak-anak semua juga masih sehat. Di saat tanggal 12 pun juga kondisi masih baik-baik aja. Ya, hanya aja di saat tanggal 12 malam memang ada seperti ada benjolan di bawah matanya Nova ya. Di saat itu saya menanyakan langsung kepada dokter. Dokter bilang itu adalah limfoglandula, kalau nggak salah, limfoglandula yang terjadi ada pembengkakan ya. Tapi di saat itu saya make sure juga dengan dokter vet anak-anak saya juga, itu bukan suatu penyakit yang berbahaya, dan memang ya terbukti dengan Nova yang masih aktif, dia masih bisa jemuran, masih bisa bermain dengan anak-anak yang waktu itu masih dititip ya. Di saat tanggal 13-nya pun juga semua masih sehat-sehat aja. Memang terlihat di saat malamnya itu Nova itu seperti ada batuk ya, batuk pilek. Dan di saat tanggal 14 pagi, di saat saya bangun, itu terlihat di hidungnya Nova itu ingusnya sudah mulai banyak ya. Nah, di saat itu langsung saya karantina dan juga langsung saya bawa ke vet. Di saat bawa ke vet, dokter anak-anak saya sempat kaget karena pas dicek temperaturnya Nova itu mencapai 42 derajat dan masih belum stop. Dan di saat itu ya saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Dokter Astuti Tanjung Sari. Terima kasih sekali karena dengan sangat sigap dia meninggalkan semuanya kerjaan dia saat itu hanya demi untuk menginfus Nova agar suhunya turun. Dan Nova sempat ada 4 jam di sana ya, diinfus 4 jam sampai akhirnya kondisi Nova juga sudah membaik, temperaturnya juga sudah menurun. Lalu dibawa pulang ke rumah saya. Di saat di rumah saya pun juga infusnya tetap saya lanjutkan. Kondisi juga masih oke, dia pun juga masih jalan, masih bisa berjalan sendiri ya. Dan sempat istirahat
2 jam dia baru benar-benar tidur di saat mungkin sekitar jam 10 sampai jam 12. Lalu tiba-tiba dia terjadi muntah dan juga berak ya. Nah di saat itu saya sempat pindahkan dia ke ruangan belakang saya dulu, karena ruangan yang di depan itu saya steril. Dan di saat sudah saya bersihkan, di saat saya mau memindahkan Nova dari ruangan belakang ke ruangan depan, itu Nova baru benar-benar kondisinya saya lihat drop. Sampai mau nggak mau mesti saya gendong untuk ke ruangan depan. Dan ya dari sanalah setiap saya cek, setiap setengah jam saya cek untuk temperaturnya selalu naik dari 38, terakhir naik sampai ke 39, dan terakhir di saat dia mengembuskan nafas terakhir kondisi suhu tubuhnya di 40. Ya mungkin ya memang mungkin saya ngerti gitu loh, bahwa yang menyebabkan Nova sampai kehilangan nyawa itu sebenarnya bukan dari flu-nya gitu loh. Karena seperti Coffee Jack pun juga pernah flu, sampai dari pertama kali Coffee yang kena lalu menular ke Jack gitu loh. Dan tapi posisinya tuh semua masih fine-fine aja. Dan di saat Nova flu pun itu tidak menularkan ke siapapun, baik itu ke Jack, ke Inul, ke Coffee, ataupun ke anak-anak titipan. Cuman ya sebenarnya mungkin ini saya juga mau sharing ya teman-teman. Jadi sebenarnya penyakit flu itu tidak mematikan, cuman yang mematikannya itu adalah di saat mereka flu, maka otomatis suhu dia, temperatur badannya dia itu akan terjadi demam. Dan demam itulah yang sebenarnya yang harus diperhatikan ya. Mungkin ya ini hanya sekedar sharing aja gitu. Kalau seandainya memang anabul teman-teman ya, anak-anak teman-teman di rumah, anak-anak kaki 4 teman-teman di rumah, kalau seandainya ada yang dirasa ada flu, pilek, nggak ada salahnya dicek deh temperaturnya gitu loh. Karena ya amit-amit ya, jangan sampai ada kejadian yang seperti ini yang menimpa Nova. Mungkin bisa terjadi ke anak-anak teman-teman semua gitu. Jadi nggak ada salahnya mungkin disiapkan aja temperatur di rumah. Begitu mereka flu, selalu ingat aja pesan saya, selalu cek untuk suhu tubuhnya. Suhu tubuh maksimal ya 39,5 itu suhu tubuh maksimal panasnya. Melebihi daripada itu bisa dibilang sudah kategori masuk red zone gitu loh. Ya kalau saran saya mungkin sekitar mungkin teman-teman cek misalnya suhu tubuh anabul teman-teman, mungkin di saat ada terjadi demam udah naik di 38, cepet-cepet deh untuk dibawa vet gitu loh. Ya kalau ditanya sama saya mungkin mengenai abunya ya, apakah sudah saya larung? Untuk saat ini belum saya larung, masih ada di rumah saya. Dan kapan akan dilarung saya belum bisa jawab, tapi suatu saat pasti akan saya larung gitu loh. Kalau ditanya apa perasaan saya ya pastinya
kaget sih, saya juga kaget dan benar-benar nggak menyangka. Cuman yang membuat yang ngiang di otak saya, jadi di saat jam 1 subuh saya udah lihat anak-anak ini, maksud saya Nova ini kondisi sudah memburuk. Dan di saat itu karena saya dan mamanya sibuk untuk mengurus Nova, maka kita ada kelupaan untuk memberi makan kepada Coffee, Jack, sama Inu. Di saat itu saya minta mamanya untuk memberikan makan kepada anak-anak saya yang lain. Dan di saat anak-anak saya makan, itu dia masih sempat kepalanya untuk menengok ke anak-anak saya. Dan itulah tengokan terakhir. Itu bisa dibilang mungkin tenaga terakhir dia untuk menengok ya ke saudara-saudaranya gitu. Dan habis dari sana tiba-tiba dia posisi tidur aja, dan di saat itu saya ada niatan untuk memberikan dia makan. Mau nggak mau saya bilang sama mamanya untuk dicekokin aja. Tapi di saat saya begitu buka mulutnya, saya lihat lidahnya itu sudah ke samping. Dan juga napasnya itu sudah mulai tersenggal-senggal ya. Lalu saya pegang kakinya, ponya juga sudah mulai dingin. Dan matanya memang posisi masih terbuka. Dan di saat itu, di saat saya mencoba untuk respon matanya, itu sama sekali matanya nggak merespon gitu. Dia hanya bernapas dengan lidah yang menjulur ke samping. Saya cek gusinya juga, gusinya sudah mulai pucat. Dan di saat itu saya berkata kepada mamanya untuk coba ikhlas ya. Saya bilang, cuman ya pribadi saya pun juga di saat itu tahu bahwa saya ini harus siap juga untuk kehilangan dia. Cuman di saat itu saya ada sempat bicara sama dia. Di saat jam 1 itu saya ada sempat bicara sama dia. Saya bisikin, saya bilang sabar sebentar ya. Saya bilang sabar sampai nunggu sekitar mungkin 6-7 jam lah. Karena di saat itu pikiran saya begitu jam 8 ya mungkin akan langsung saya bawa ke dokter. Ya mungkin di saat saya berbicara seperti itu, dia sempat bertahan 2 jam. Sampai akhirnya di jam 3, saya lihat dia juga sudah kondisinya semakin drop, kakinya mulai kaku ya. Dan nggak tahu kenapa hati kecil saya bicara bahwa saya nggak bisa menjadi orang tua yang egois seperti itu gitu. Karena posisi benar-benar saat itu saya benar-benar tahu bahwa dia ini hanya bertahan itu dengan permintaan saya gitu loh. Karena ada sepersekian detik di saat mata dia itu sudah tidak bereaksi dengan respon tangan saya, ada seperti sepersekian detik bahwa dia ini coba melakukan eye contact gitu loh. Dalam arti kata seperti meminta izin gitu loh, seperti meminta izin bahwa boleh nggak gitu loh, boleh nggak ini saya pergi gitu loh. Dan di saat itu
Oke, sorry teman-teman. Dan di saat dia ada sepersekian detik untuk mencoba untuk melakukan eye contact ke saya, ya di saat itu juga saya langsung berbisik. Saya mengatakan bahwa kalau memang ini sudah saatnya dia, kalau misalnya memang dia sudah tidak kuat, nggak apa-apa, walaupun berat ya, walaupun sangat-sangat berat untuk saya, untuk mamanya, untuk keluarga HOC lah, walaupun berat, kami akan mengikhlaskan gitu loh. Dan saya juga sempat minta maaf ya, memang kalau jika memang saya ada salah perbuatan. Dan kata-kata terakhir yang saya ingat ya, yang saya ucapkan adalah, silakan, jika kamu memang benar-benar ingin pergi, silakan. Kita akan, ya keluarga HOC akan selalu mengingat bahwa ada satu anjing Doberman jantan, walaupun hanya mengisi hidup keluarga HOC itu hanya sekitar 7 bulan ya, tapi kenangan-kenangan yang dibuat oleh Doberman tersebut adalah kenangan-kenangan yang baik. Dan di saat itulah, tidak ada sampai 1 menit, dia langsung menghembuskan napas terakhir pas tepat di paha saya. Dan di saat itu serasa dunia saya runtuh gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang ya, mungkin yang melihat saya sampai sebegitunya gitu loh, bisa dibilang kehilangan anjing aja sampai sebegitunya, karena ya mungkin mereka nggak merasakan ya apa yang saya rasakan ya. Karena bagi saya, di saat saya sudah membawa seekor anjing ke rumah saya menjadi bagian dari keluarga HOC, itu benar-benar saya anggap seperti keluarga. Cuman pesan saya yang mungkin kepada teman-teman ya, jika ada mungkin teman-teman ada merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ya, ingat aja pesan saya, ikhlas ya. Karena percaya apa enggak, anjing lebih memilih let go ya. Itu juga mungkin salah satu alasan ya yang bisa selalu mengingatkan saya bahwa suka nggak suka di hukum alamnya anjing, mereka akan selalu let go. Mereka hanya selalu positif terhadap hari ini, hari ke depan, dan tanpa memikirkan hari belakang. Dan itu mungkin terbukti kalau video yang tadi yang teman-teman lihat sebelumnya ya, itu ada perpisahan si Kofi, Inul, dan juga Jack. Lihat deh responnya Kofi seperti apa, hanya sebatas mengucapkan say goodbye, tapi ya oke gitu lah, anggapannya ya kehidupan juga tetap berlanjut. Dan itu salah satu hal besar yang memang selama ini saya belajar dari mereka ya. Dan itu juga salah satu alasan yang mungkin bisa tetap membuat saya oke, show must go on, HOC must go on. Anak-anak saya yang 3 ini juga masih sangat-sangat memerlukan saya, begitu juga dengan saya gitu loh. Teman ya, walaupun berat, suka nggak suka, mau nggak mau, harus saya terima dengan lapang dada. Dan ya mungkin di kesempatan ini ya, saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf ya, jika memang selama ini ada kesalahan ataupun mungkin perlakuan-perlakuan dari Nova yang teman-teman
kurang berkenan ya, atau hal apapun itulah, saya meminta maaf ya. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman saya ya, seperti Daniel ya, terutama Daniel yang di saat tanggal 3 sampai tanggal 11 lalu lanjut lagi sampai Nova mengembuskan nafas terakhirnya ya, dia benar-benar membantu saya untuk mengurusi anak-anak saya, anak-anak titipan ya. Dan juga dengan adanya dia, dengan bantuan dia, maka saya lebih lama lagi untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak saya di Bandung, yang mana tanpa saya sadar bahwa itulah kenangan terakhir saya sama Nova gitu. Dan untuk teman-teman juga, teman-teman dekat saya ya, seperti Rufus, Jessica ya, itu di Instagramnya Story of Mocha Diary atau apa, lupa karena dia ada 2 IG ya. Lalu juga Ko Thomas, Cianti ya, lalu Lydia ya. Ko Thomas, Cianti itu yang punya Bluezilla Pitbull Kennel ya, yang mana saya ucapkan sangat-sangat terima kasih karena mereka sudah berbagi air mata dengan saya di saat mereka mengetahui bahwa Nova sedang ada di rumah kremasi. Mereka langsung datang ke sana, dan ya saya ucapkan juga mohon maaf sekali ya, mungkin kepada teman-teman yang nggak tahu, mohon maaf sekali, karena bukannya saya nggak mau cerita, karena menceritakan hal seperti ini tuh sangat berat sekali buat saya gitu loh. Cuman saya tahu saya nggak bisa selalu membohongi di saat orang-orang bertanya sama saya, kemana Nova? Saya hanya bisa jawab, oh Nova lagi di rumah papa saya, lagi dipinjam sama kakak saya. Saya juga tahu saya nggak akan bisa jawab seperti itu terus, maka dengan begitu video ini saya buat. Dan terutama juga untuk Dr. Astuti Tanjung Sari, terima kasih juga dengan berusaha semampunya benar-benar memperhatikan Nova, menanyakan kabar Nova sampai jam, saya masih ingat sampai jam 12 pun dia juga kita masih teleponan, dia menanyakan bagaimana Nova. Dan di saat dia tahu kabar bahwa Nova udah nggak ada, dia pun juga bisa berbagi air mata dengan saya. Saya ucapkan, Dok, terima kasih sekali. Mungkin memang kita semua sayang sama Nova gitu loh, cuman apa boleh mau dikata, yang di atas lebih sayang Nova ketimbang kita semua. Dan saya hanya berpikir bahwa apa ya, awalnya saya berpikir bahwa Nova ini hanya mempunyai saya sebagai keluarga, hanya mempunyai saya, mempunyai mamanya, mempunyai saudara-saudaranya ya, Kofi, Jack, Inul. Tapi orang-orang yang saya sebutkan tadi itu benar-benar membuktikan bahwa mereka juga menganggap Nova sebagai bagian dari keluarganya. Dan di saat itu juga ada satu pembelajaran untuk saya ya, mungkin selama ini kenapa saya selalu mencoba untuk mendidik mereka menjadi yang lebih baik agar dapat diterima di masyarakat, dapat disayangi oleh orang-orang yang pernah ditemuinya. Ya karena dulu saya berpikir memang saya maunya selain sama saya, mereka ini juga dapat mendapatkan kasih sayang gitu dari orang-orang yang pernah diketemuinya. Dan di saat itu juga kenapa saya selalu berbicara ya kepada teman-teman, jika memang teman-teman sayang dengan anjing-anjing teman-teman, didiklah mereka. Karena di saat kita mendidik mereka, di saat mereka bisa diterima di masyarakat luas, ya maka otomatis semua orang yang pernah bertemu dengan mereka itu otomatis pasti ada satu ikatan ya, mungkin entah itu rasa sayang atau mungkin rasa
kangen dan lain sebagainya gitu loh. Dan ya mungkin hal itu terbukti ya dengan kemarin itu bisa dibilang posisi positifnya lah, positif yang saya bisa petik. Dan ya saya juga ingin meminta ya kepada teman-teman untuk jangan ditanyakan lagi mungkin secara lebih detailnya lagi bagaimana Nova sebelum kita ngomong menghembuskan nafas terakhir, apakah ada sign-sign dari dia dan lain-lainnya. Saya berharap jangan pernah ditanyakan lagi teman-teman, karena bagi saya sign apapun itulah bagi saya sudah tidak ada artinya lagi gitu loh. Yang penting saya hanya ingin mengingat kenangan-kenangan baik ya, kenangan-kenangan manis yang udah pernah saya bagi dengan Nova, begitupun juga dengan dia gitu loh. Nah, cuman bagi saya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih mau untuk bisa memberikan satu kebanggaan ya, walaupun nggak menang ya teman, tetap memberikan saya satu kebanggaan yang luar biasa ya atas penampilan dia, atas performnya dia di ring show gitu yang menunjukkan kegantengannya dia gitu loh. Dan setelah show selesai, saya pun juga membawa dia untuk jalan kemanapun yang dia belum pernah coba sebelumnya gitu loh. Dan ya tanpa saya sadar ya itulah mungkin momen-momen terakhir saya sama dia ya, bareng mamanya juga, bareng saudara-saudaranya, bareng Kofi, bareng Jack, bareng Inul gitu. Dan dia itulah Nova bagi saya itulah artinya Nova gitu loh. Bisa dibilang dia muncul dalam kehidupan saya dulu, sempat membuat otak saya rasanya mau pecah ya karena kebandelannya dia. Lalu di saat itu setelah dia pelan-pelan sudah bisa mengikuti, dia juga bisa mengambil hati saya dengan tingkah lakunya, dia juga bisa mengambil hati saya dengan cara dia bersosial dengan saudara-saudaranya, dia bisa bersosial dengan anjing-anjing klien-klien HOC. Lalu terakhir dia bisa menunjukkan menunjukkan kualitas dia di show sampai diakuin oleh orang-orang. Ya begitulah Nova gitu. Jadi saya juga ucapkan juga terima kasih ya jika memang teman-teman nonton video ini sampai detik ke sekarang ya, yang semana saya nggak tahu ini sudah berapa lama. Yang pasti juga video ini mungkin akan menjadi satu video kenang-kenangan ya, kenang-kenangan saya ya, kenang-kenangan Nova juga. Ya yang pastinya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi air mata kepada saya di saat mengetahui Nova sudah tiada ya. Dan mohon maaf juga ya kepada teman-teman yang mungkin telat saya kasih tahu, karena ya seperti saya sebutkan yang tadi, saya bukan yang nggak mau menceritakan, cuman hanya aja saya benar-benar butuh waktu untuk mengatakan semua. Bisa dibilang ya butuh waktu untuk mengakui bahwa Nova ini sudah meninggalkan HOC dan sudah berada di tempat yang jauh lebih baik daripada di HOC gitu. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman, dan mohon maaf, saya rasa mungkin video saya cukup ya. Dan satu aja permintaan saya, mungkin di saat ketemu sama saya ataupun sama mamanya, saya minta tolong sekali jangan pernah ditanyakan bagaimana Nova ini itu segala macam, apapun yang berhubungan dengan kepergiannya Nova lah gitu. Tapi kalau seandainya mau membahas bagaimana dulu kebandelannya Nova segala macam, dengan sangat senang hati akan saya ceritakan semua.
Ya, jadi terima kasih lagi sekali lagi dan sampai jumpa teman-teman. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Kini di mana ku cari tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you want. Lights will guide you home.
Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Fill my heart with song.